Salam semangat rekan guru BK. Pada kesempatan ini kami mempersembahkan video layanan bimbingan klasikal dengan tema pengenalan profesi. Mari kita simak bersama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, sudah berdoa anak-anak? Belum. Oke, kalau gitu ketua kelasnya mohon dipimpin untuk berdoa. Sikap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Iya, biar lebih semangat. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, sehat, luar biasa, yes. Ya, oke. Semangat pagi anak-anak. Pagi, sehat, luar biasa, yes. Iya, bagus sekali. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, sudah pernah lihat film Laskar Pelangi? Sudah Bu. Sudah. Semuanya sudah pernah lihat? Sudah. Kalau gitu ada yang bisa menceritakan gimana kisah film Laskar Pelangi tersebut? Saya Bu. Laskar Pelangi berkisah tentang siswa-siswa di Belitung. Mereka berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpinya untuk bisa bersekolah dan melanjutkan sampai perguruan tinggi. Kehidupan mereka susah, namun mereka tetap semangat bersekolah. Bahkan ketika sekolah mereka sudah mau ditutup, mereka pun mempertahankan dan tetap semangat belajar. Iya, luar biasa sekali jawaban Dina. Ya, jadi Dina di sini tidak hanya melihat film, tapi Dina juga bisa mengambil hikmah dari film tersebut. Ya, contohnya di film Laskar Pelangi itu ada si Ikal. Ya, Ikal bisa kuliah sampai ke luar negeri. Ya, walaupun dia anak orang biasa, karena semangat belajarnya yang tinggi, dia bisa kuliah sampai ke Paris. Ya, nah. Di situ ada slogan, coba kita baca bersama-sama. Jika kau berilmu, maka Tuhan akan mengangkat derajatmu lebih tinggi. Nah, itu kata-kata motivasi. Ada yang bisa menjelaskan nggak maksud dari ini apa? Saya Bu, untuk meraih cita-cita butuh pengorbanan dan semangat yang luar biasa Bu. Iya, betul sekali Rini ya. Memang benar untuk meraih cita-cita itu butuh pengorbanan yang luar biasa ya. Tapi jangan lupa disertai dengan berdoa. Oke, bagus. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan langkah kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu akan membagikan angket karir KITES, lalu dianalisis. Setelah itu nanti akan membentuk kelompok ya. Setelah membentuk kelompok nanti akan dipresentasikan ke dalam kelompok. Baik anak-anak, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang pengenalan profesi. Ya, bagaimana? Sudah siap? Siap. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian profesi. Apa itu profesi? Yaitu pekerjaan yang membutuhkan penguasaan teori secara sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan pekerjaannya. Ya, macam-macam profesi. Ada dokter, ada dosen, ada guru, dan lain-lain. Ya. Syarat-syarat suatu profesi, ya, di situ yang pertama harus memiliki spesialisasi ilmu, memiliki kode etik, menjalankan profesi, memiliki organisasi, diakui masyarakat sebagai panggilan hidup, dilengkapi kecakapan diagnotis, ya, dan mempunyai klien yang jelas. Ya. Klien atau nasabah, ya, tergantung nanti profesinya. Nah, bagaimana cara mengungkap ya penyesuaian antara Anda dengan pekerjaan? Baik anak-anak, pagi hari ini Ibu akan membagikan angket karir KITES ya. Tolong ketua kelas untuk dibagikan ke teman-teman. Anak-anak, kunci karir ini akan mengungkap proses penyesuaian serta menunjukkan bagaimana mengidentifikasi pekerjaan dengan diri kalian, ya.
Yang pertama, coba diisikan nama dan tanggal. Di situ ada nama dan tanggal, silakan diisi. Lalu selanjutnya, coba disimak. Itu ada bagaimana Anda melihat diri Anda di halaman awal, ya. Bagaimana melihat diri Anda? Bila pernyataan tersebut sesuai, beri angka 2. Ya. Bila pernyataan agak sesuai, beri angka 1. Dan jika tidak sesuai, diberi angka 0. Ya. Contohnya ini. Saya menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan binatang atau pekerjaan yang menggunakan peralatan atau mesin. Kalau itu cocok, silakan diberi angka 2. Jika kurang cocok, 1, dan jika tidak cocok, diberi angka 0. Baik, Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya, bagaimana? Siap? Siap, Bu. Ya. Ada pertanyaan? Ya, Bu. Iya. Untuk pengisian angket, apa harus urut dari R, lalu I, A, dan seterusnya, Bu? Oh iya, bagus sekali pertanyaan Rudi ya. Iya, jadi cara pengisiannya di situ memang harus urut ya. Dimulai dari R, I, lalu di situ ada A, ada S, ada E, dan ada C ya. Diurut mulai dari itu. Bagaimana? Sudah siap? Siap, Bu. Baik, silakan dikerjakan selama 5 menit. Baik anak-anak, waktunya sudah 5 menit. Bagaimana, sudah selesai? Sudah, Bu. Iya. Kalau sudah selesai, sekarang coba jumlahkan poin-poin yang sudah diperoleh tadi. Untuk R, kemudian tuliskan pada baris 1 penghitungan total skor. Ya, coba dibuka semua yang ini penjumlahan poin. Semuanya dibuka ya. Di situ bisa dijumlahkan ya. Untuk pernyataan R, kemudian tuliskan pada baris 1 penghitungan total skor. Kemudian lakukan hal yang sama untuk huruf lain. Di situ ada R, I, A, S, C. Hasilnya dimasukkan semuanya ke situ. Silakan dijumlahkan sekarang. Bagaimana anak-anak, sudah bisa menjumlahkan? Sudah, Bu. Oh ya, bagus. Kalau gitu coba Rini, Ibu ingin tahu gimana hasilnya? Untuk kolom R, jumlahnya 0, I 0, A 0, S 8, E 8, dan C 2. Iya, bagus sekali Rini ya. Baik anak-anak, kalian sudah bisa menjumlahkan. Untuk itu sekarang kita buka lembar profesi dan pekerjaan yang diminati. Di situ kan ada profesi dan lembar pekerjaan yang diminati. Ya. Nah, untuk pekerjaan yang terdaftar di bawah ini, tulis 2 bila benar-benar sangat berminat. Ya, tulis 1 bila Anda mungkin berminat dan 0 bila tidak berminat. Nah, baik, silahkan diisi. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah 10 menit, bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah, Bu. Iya, bagus. Selanjutnya, di sebelah kiri dari setiap jenis pekerjaan, kalian melihat huruf riasek. Perhatikan angkatnya. Nah, hati-hati menambahkan angka dari poin yang Anda miliki untuk 7 pekerjaan R. Di situ ada 7R, sudah menemukan? Ada 7R ya. Tuliskan jumlahnya pada bagian bawah baris kedua. Lalu lakukan hal yang sama untuk huruf yang lain. I, A, S, E, dan C. Ya. Lalu tambahkan baris 1 dan baris 2. Dan hasilnya tulis pada baris 3 untuk mendapatkan skor total. Coba silakan dihitung. Untuk mendapatkan skor totalnya. Jika sudah mendapatkan skor total, Anda menggunakan skor total pada baris ketiga untuk membuat kunci karir Anda pada halaman berikutnya.
Di situ kan ada kunci ya. Nah, diawali dengan menjumlah total dari poin yang Anda miliki untuk R dari baris 3. R baris 3, di situ tulislah tanda silang kecil pada grafik di sampingnya, di atas R untuk angka tersebut. Lakukan hal yang sama untuk huruf-huruf lainnya ya. Riasek itu harus lengkap ya. Setelah selesai lalu dibuat garis yang menghubungkan tanda X yang ada untuk melengkapi kuncinya. Ya. Nah, itulah nanti kunci karir Anda. Ya. Bagaimana anak-anak, sudah menemukan kunci karir kalian? Sudah, Bu. Iya, bagus. Coba saya ingin tahu kunci karirnya Mas Kiki. Dari jumlah total saya, skor tertinggi ada pada huruf S14 dan E14, Bu. Bagus. Ada yang lain? Kalau punya saya yang tertinggi, Bu, ada pada A15, Bu. Iya, bagus sekali. Anak-anakku, setelah menganalisis data hasil kalian tadi, yang tertinggi tadi kan ada di R, I, A, S, atau C. Nah, huruf tersebut menurut Holland, ya, nanti silakan perhatikan PowerPoint. Di situ Holland menjelaskan ya, ada tipe realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprise, atau konvensional ya. Jadi kan sudah ketemu yang tertinggi ada di mana. Nah, setelah ketemu tertinggi, jika kamu nanti ada di realistik, nah, tipe ini memiliki kecenderungan lebih praktis dan langsung, serta senang bekerja dengan objek nyata. Contohnya tukang listrik, tukang kayu, dan lain-lain. Coba, adakah yang ingin menyebutkan hasil identifikasinya? Saya, Bu. Dari hasil angket yang saya isi, minat saya pada profesi perawat. Cocok sekali, Bu. Kebetulan saya berkeinginan menjadi perawat. Bagus sekali Mbak Rini. Bagaimana dengan yang lainnya? Saya tailor bang, Bu, dan kebetulan itu cita-cita saya sejak kecil, Bu. Iya, intinya Mas Trimo tadi sesuai dengan hasil angketnya ya? Iya, bagus sekali. Oke anak-anak, coba sekarang silahkan berkelompok. Tadi kan ada 5 RIASC yang artinya realistik, investigatif, artistik, ya, sosial, enterprise, dan konvensional. Tadi kan sudah bisa mengelompokkan, ya. Tentunya sudah ada yang termasuk realistis siapa, ya. Nah, sekarang tugasnya adalah berkelompok. Yang realistik dengan realistik, ya. Yang investigatif dengan investigatif. Bagaimana? Siap berkelompok? Siap, Bu. Ya. Silakan dicari kelompoknya masing-masing. Baik, langsung saja ya, yang memilih realistik angkat tangan. Ya, ada 3 anak. Lalu yang I, investigatif, coba angkat tangan. Ada 3. Yang memilih A, tidak ada yang memilih ya. Lalu yang S, sosial, ada berapa anak? Sosial ada 4 anak. Lalu yang E, enterprise, ada berapa anak? 4 anak ya. Lalu yang C, konvensional, ada berapa anak? Ada 4 anak. Ya, bagus. Selanjutnya langsung membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok. Baik anak-anak, karena kelompok sudah terbentuk, tahap selanjutnya yaitu menentukan profesi apa yang akan dibahas di dalam kelompok. Dimulai dari kelompok realistik ya. Kelompok realistik, profesi apa nanti yang akan dibahas? Polisi, Bu. Kenapa memilih polisi? Yang 3 memilih polisi dan 1 lagi yang memilih Sapam. Jadi kita memilih voting yang terbanyak, Bu. Oke, baik. Karena yang 3 memilih polisi, yang 1 pilih Sapam. Ya, jadi untuk kelompok realistik memilih polisi. Lalu selanjutnya kelompok investigasi, investigatif ya. Profesi apa yang akan dibahas nanti? Dokter, Bu. Dokter. Kenapa? Karena 2 orang memilih dokter dan 1 orang lagi memilih perawat. Jadi kami mengambil suara terbanyak yaitu dokter, Bu. Oke, jadi dokter yang akan dibahas ya.
Selanjutnya kelompok sosial. Profesi apa yang akan dibahas dalam kelompok sosial? Dosen, Bu. Kenapa pilih dosen? Karena 3 orang memilih dosen, sedangkan 1 lagi memilih psikolog. Jadi kita memakai suara yang sebanyak, Bu. Jadi disepakati dosen ya? Iya, Bu. Selanjutnya kelompok enterprising ya. Kelompok enterprising, profesi apa yang akan dibahas? Pramugari, Bu. Kenapa pilih pramugari? Karena 3 orang dari kami memilih pramugari dan 1 orang dari kami memilih manajer. Jadi kami mengambil suara terbanyak yaitu pramugari. Oh ya, jadi memilih pramugari ya. Lalu kelompok yang terakhir, konvensional, profesi apa yang akan dipilih? Akuntan, Bu. Karena di antara 4 orang di regu kita, yang 3 memilih akuntan dan 1-nya lagi memilih sebagai sekretaris. Jadi kita memilih akuntan dengan suara terbanyak. Oke, disepakati akuntan ya. Baik, dari 6 tipe kepribadian tadi, hanya ada 5 yang dipilih. Jadi ada 1 yang tidak dipilih, yaitu artistik. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Oke anak-anak, silakan diperhatikan lembar kerja kelompok 2 yang sudah Ibu bagikan tadi. Di situ ada kolom profesi dan kolom kemampuan dan keterampilan yang diperlukan. Untuk kolom profesi, silakan diisi dengan profesi yang diminati sesuai dengan kesepakatan kelompok tadi. Jadi kan ada polisi, ada akuntan dan lain-lain. Silakan ditulis di sini, ya, sesuai dengan kelompok. Setelah itu di kolom sampingnya di situ dituliskan kemampuan dan keterampilan apa yang diperlukan. Ya. Jadi misalnya kelompok realistik memilih polisi, keterampilan apa saja yang dibutuhkan agar kamu menjadi polisi. Ya. Nah caranya, ya, jadi boleh browsing atau misalkan punya buku-buku atau majalah leaflet yang berkaitan dengan profesi bisa digunakan untuk mengisi lembar kerja tersebut. Ya, baik. Siap anak-anak? Siap, Bu. Ya. Untuk waktunya, Ibu beri waktu 10 menit. Oke anak-anak, bagaimana, sudah selesai ya? Sudah. Biar lebih semangat, gimana kalau kita nyanyi yel-yel yang sudah pernah kita buat ya? Masih ingat kan? Masih ingat, iya. Jadi waktu itu lagunya lagu Caca Mari Cak itu kan ya? Masih ingat? Coba yang kelompok polisi, gimana yel-yelnya? Mana di mana anak paling gagah ada kelompok polisi. Mana di mana anak paling cerdas, anak paling cerdas ada di kelompok dokter. Artinya? Mana di mana anak paling pintar, anak Paling pintar ada di kelompok dosen. Mana di mana anak paling ramah, anak paling ramah ada di pramugari. Mana di mana anak paling jenius ada kelompok akuntan. Oke, luar biasa. Polisi? Siap. Dokter? Siap, Dok. Dosen? Smart. Pramugari? Smart. Akuntan? Jenius. Oke, baik. Selanjutnya
Jika sudah selesai, langsung saja ditempel ya, hasil kelompoknya silahkan ditempel, semuanya berdiri. Di sini kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 1 polisi, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik anak-anak, silahkan hasil kelompoknya ditempel di tembok ya, silahkan ditempelkan. Semuanya ditempel yang rapi. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, jika sudah satu orang, saya minta satu orang untuk tetap tinggal di situ. Nanti akan bertanggung jawab ya, mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Jika saya memberikan aba-aba jalan, semuanya berjalan. Jadi kelompok akuntan menuju polisi, polisi geser ke dokter, dokter geser ke sini ya. Jadi nunggu saya memberikan aba-aba jalan ya. Dan satu orang tetap di situ yang bertanggung jawab. Gimana? Siap? Siap, Bu. Oke. Jalan. Satu orang tetap di situ ya. Nah, silakan yang tetap berada di situ untuk menjelaskan kepada teman-temannya ya. Persyaratan polisi apa, persyaratan dokter apa, persyaratan dosen apa ya. Jika kurang paham bisa ditanyakan. Saya beri aba-aba jalan selanjutnya ya. Jalan, pindah posisi. Pindah posisi. Geser. Ya, geser. 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 Oke, sudah anak-anak ya, bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Langsung ke kelompok masing-masing. Oke, anak-anak, dari hasil presentasi kelompok tadi, adakah yang bisa mengambil kesimpulan? Saya, Bu. Iya, kita silakan. Saya bisa memahami syarat profesi dan pekerjaan yang saya pilih, Bu. Kebetulan sejak kecil saya berkeinginan menjadi dokter. Saya jadi tahu syarat apa saja yang harus saya penuhi untuk menjadi dokter. Jadi kesimpulannya, saya bisa memahami syarat profesi yang saya pilih, Bu. Kebetulan sejak kecil saya mempunyai keinginan untuk menjadi dokter. Saya bisa mengetahui syarat apa saja yang syarat apa saja yang bisa saya... Bagus sekali anak-anak, kalian sudah bisa menyimpulkan hasil diskusi kelompok pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menjelaskan manfaat apa yang didapatkan setelah diskusi kelompok ini? Saya, Bu. Saya bisa memahami pengertian profesi, Bu, dan macam-macam profesi. Selama ini cita-cita saya adalah dosen. Saya bisa mengerti bahwa dosen itu adalah profesi, sehingga dibutuhkan keterampilan dan prasyarat tertentu untuk menjadi dosen. Bagus, ada yang lain? Saya, Bu. Iya, Hergia. Saya bisa yakin dan mantap dalam memilih profesi, Bu. Selama ini saya bercita-cita menjadi WI. Setelah mengisi angket career key test, hasilnya juga sesuai dengan yang saya minati. Saya jadi mantap dan yakin untuk memilih WI sebagai profesi yang saya minati. Bagus sekali anak-anak, kalian sudah bisa mengambil kesimpulan dan manfaat dari kegiatan layanan klasikal kita hari ini. Oke anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, Bu. Baik, selanjutnya Ibu ingin tahu apakah kalian sudah memahami prasyarat apa saja yang dibutuhkan menjadi polisi? Coba angkat tangan yang... Saya, Bu. Syarat menjadi polisi, mampu berkomunikasi dengan orang lain, memiliki fisik yang prima, dan menyukai tantangan.
Oke, ada yang mau menambahkan? Ya, baik. Jadi teman-temanmu tadi sudah bisa menyimpulkan kegiatan pada pagi hari ini, ya. Jadi kalian sudah bisa bagaimana menggunakan angket karir KITES, lalu bagaimana menganalisisnya, lalu mengenali dan mengidentifikasi profesi apa yang cocok. Ya, setelah itu dipresentasikan tadi, dari presentasi kalian bisa menemukan prasyarat apa saja yang diperlukan dalam suatu profesi. Bu, tapi kan masih banyak pekerjaan yang belum ketemu syarat-syaratnya, Bu. Iya, baik Mas Trimo. Memang banyak pekerjaan yang belum dibahas pada pertemuan kali ini. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, insya Allah nanti kita akan mengadakan Career Day. Jadi pertanyaan yang belum terjawab hari ini akan kita jawab di pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu berharap kalian tidak segan datang ke ruang BK atau konsultasi ke guru BK jika ada permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan profesi. Oke? Baiklah, kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru BK, demikian sajian contoh pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Semoga mampu menjadikan kita semakin mantap dalam melaksanakannya dan peserta didik semakin senang mengikuti layanan klasikal. Sukses selalu untuk rekan-rekan guru BK. Terima kasih.